Selamat siang, Bu Eliza Rosmaya Putri dan kakak asisten sekalian, beserta teman-teman sekelas kelas 1 18. Kami, kelompok 8, yang beranggotakan Priyanka Algani dengan NIM 029, Gita Yonanda dengan NIM 030, Antonius Tanadi dengan NIM 031, dan saya, Freddy Panjaitan dengan NIM 032, akan mempresentasikan hasil kerja tugas besar kami, yaitu mengenai analisis metode pekerjaan fondasi tiang pancang untuk kampus 2 IAIN Pekalongan. Selanjutnya, next. Nah, yang akan kami bahas pada presentasi kali ini adalah mengenai latar belakang kerja kami, lalu selanjutnya bagian analisis, yaitu mulai gambaran umum, pekerjaan yang ditinjau, metode pekerjaan, perhitungan produktivitas, analisis biaya, dan komparasi metode. Selanjutnya akan diselesaikan dengan penutup. Next. Selanjutnya adalah mengenai pendahuluan. Next. Nah, latar belakang dari pekerjaan tugas besar kali ini adalah mengenai pentingnya infrastruktur sebagai prasarana pendidikan dalam meningkatkan pendidikan kualitas pendidikan di Indonesia itu sendiri. Dan kami mengambil dari proyek pembangunan kampus 2 Universitas IAIN Pekalongan, Jawa Tengah. Next. Nah, rumusan masalahnya adalah menentukan metode alternatif. Jadi, dipilih beberapa metode, lalu ditentukan metode alternatif yang paling baik dalam pekerjaan proyek tersebut. Lalu selanjutnya, dalam pemilihan itu dilakukan proses analisis, baik produktivitas dan biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya, selanjutnya analisis akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya mengenai analisis. Yang pertama adalah gambaran umum proyek. Jadi untuk gambaran umumnya sendiri, jadi infrastruktur itu seperti yang kita tahu merupakan salah satu aspek penting penunjang kebutuhan hidup manusia. Salah satunya infrastruktur pendidikan. Nah, infrastruktur pendidikan yang baik nantinya mampu meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih baik juga. Nah, fasilitas pendidikan di suatu daerah secara tidak langsung juga mampu meningkatkan perekonomian daerah. Kayak contohnya dengan adanya suatu fasilitas pendidikan, banyak mahasiswa atau siswa-siswa dari luar daerah juga yang akan pergi ke daerah tersebut untuk menuntut ilmu yang nantinya secara tidak langsung akan membuat daerah tersebut lebih berkembang lagi dan meningkatkan perekonomiannya. Tidak terkecuali juga saat membahas tentang fasilitas pendidikan Institut Agama Islam Negeri IAIN Pekalongan. Nah, jadi proyek pembangunan gedung 2 IAIN Pekalongan ini dibangun di Jalan Pahlawan Kajen di daerah Pekalongan, Jawa Tengah, yang mana tujuan dari pembangunan ini sebenarnya adalah untuk meningkatkan efektivitas mekanisme pembelajaran dari mahasiswa. Yang nantinya konstruksi ini adalah konstruksi bangunan gedung 3 lantai dengan menggunakan fondasi dalam. Nah, ini untuk deskripsi proyeknya. Nama proyeknya adalah pembangunan gedung perkuliahan terpadu IAIN Pekalongan. Pemberi tugasnya adalah pejabat pembuat komitmen pembangunan gedung perkuliahan terpadu IAIN Pekalongan. Dengan konsultan perencana adalah PT Pola Data Konsultan, konsultan manajemen konstruksinya adalah PT Yodia Karya Persero Wilayah 1, kontraktor pelaksana adalah PT Bhinneka Citra Prima, lokasinya di daerah Rawalaku, Kajen, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Luas total bangunan kurang lebih 4.800 meter kuadrat, nilai kontraknya adalah sekitar 20 miliar, waktu pelaksanaannya 160 hari, waktu pemeliharaan 180 hari, supplier beton oleh PT Varia Beton, dan supplier besi oleh PT Hanil Jaya Steel. Nah, untuk pekerjaan yang ditinjau. Jadi kita akan meninjau pekerjaan pondasi. Kenapa? Jadi ada dua alasan utama. Yang pertama adalah karena pondasi merupakan elemen dasar dalam pekerjaan konstruksi. Struktur dari suatu konstruksi tidak akan bisa berdiri tanpa adanya fondasi yang kuat seperti itu. Nah, terus juga dalam pekerjaan fondasi ini terdapat beberapa metode yang dapat dilakukan dalam melakukan pekerjaan fondasi. Oleh karenanya dinilai akan mempermudah untuk melakukan analisis dalam komparasi metodenya. Kita akan lebih mudah untuk membandingkan antara metode yang satu dengan metode yang lain karena banyaknya metode yang dapat dilakukan. Nah, untuk pekerjaan pondasi dalam proyek pembangunan gedung 2 IAIN Pekalongan ini dilakukan dengan metode hydraulic inject dengan alat hydraulic static pile driver atau HSPD dengan kapasitas 240 ton. Pondasi ini berupa 160 tiang pancang
tiang pancang persegi dengan ukuran 300 mm kali 300 mm dengan mutu K450. Ini merupakan lokasi rencana dari pemancangan tiang fondasi. Oke, selanjutnya untuk metode pekerjaan dengan menggunakan alat HSPD itu sendiri yang merupakan alat yang digunakan dalam kondisi lapangannya. Next. Untuk komponen dari alat HSPD itu sendiri terdapat 8, yaitu nomor 1 adalah kren, nomor 2 adalah vertical moment mechanism, nomor 3 adalah piling platform, nomor 4 adalah pile clamping box, nomor 5 adalah main cabin, nomor 6 adalah side piling installation set, nomor 7 adalah assistant cantilever, dan nomor 8 adalah cross motion and rotary mechanism. Next. Kemudian untuk diagram alir pemancangan dengan menggunakan alat HSPD adalah yang pertama yaitu move to the point, yaitu merupakan proses bergeraknya alat HSPD itu sendiri ke titik yang telah ditentukan. Alat ini bergerak menggunakan kaki rel yang disebut dengan longboard untuk bergerak maju dan mundur. Kemudian kaki rel disebut sebagai shortboard untuk bergerak ke kiri dan ke kanan. Kemudian ada lifting pile yang merupakan pekerjaan dalam pengangkatan tiang pancang yang sudah siap dan diletakkan pada clamping box untuk dipancang. Tiang pancang yang sudah dilansir dan siap dipancang, kemudian dipasangkan kabel dari mesin kren untuk dapat diangkat dan dipasangkan pada mesin clamp box. Next. Selanjutnya ada clamping and piling. Clamping adalah sistem pegangan yang digunakan oleh alat ini yang menggunakan elemen alat bernama clamping box. Setelah tiang dijepit, maka dia ditekan menggunakan mesin hidrolik yang dikendalikan oleh operator. Kemudian untuk kecepatan proses tekannya itu bervariasi tergantung kapasitas mesin dan jenis tanah yang dipancang. Selanjutnya cutting pile. Apabila tiang pancang tersebut kedalamannya sudah tercapai namun tiang pancang masih tersisa di atas tanah, maka diperlukan pemotongan tiang pancang untuk mempermudah pergerakan alat tersebut. Next. Untuk kelebihan dari alat HSPD itu adalah yang pertama bebas getaran, yang kedua bebas pengotoran lokasi kerja dan udara, dan juga bebas dari kebisingan. Yang ketiga, daya dukung aktual pertiang itu dapat diketahui karena alat tersebut menggunakan monitor yang mana dapat mengetahui daya dukung aktual pertiangnya pada saat proses pemancangan berlangsung. Kemudian harganya cukup ekonomis karena tidak memerlukan pemasangan tulangan ekstra serta penahan impact dari alat hammer biasanya. Jadi lebih murah. Kemudian lokasi kerja yang terbatas itu seperti basement dan juga ground floor menjadi kelebihan penggunaan alat HSP. Next. Untuk kekurangannya itu apabila terdapat lapisan tanah yang keras pada ujung tiang tekan, maka dapat mengakibatkan kesalahan pada saat pemancangan. Kemudian sulitnya mobilisasi pada alat di daerah yang lunak ataupun daerah berlumpur. Selanjutnya juga ada dibutuhkan tanah yang di lokasi yang memiliki daya dukung tidak timpang agar tidak mengakibatkan posisi alat pancang miring karena berat alat tersebut melebihi 100 ton itu. Next. Untuk spesifikasi teknis dari alat HSPD dengan kapasitas 240 ton adalah tekanan maksimumnya itu 240 ton. Dapat memancang tiang pancang dengan ukuran 20x20 hingga 45x45 cm dan spoon pile ukuran diameter 30 hingga 50 cm. Untuk spesifikasi yang lebih lengkap dapat di tabel tersebut. Next. Berikut ini merupakan perhitungan produktivitas. Yang pertama itu menghitung waktu siklus. Jadi waktu siklus ini dihitung berdasarkan tahapan-tahapan dalam pemancangan tiang. Yang pertama ada move to the point, yaitu mempertimbangkan jarak dari alat HSPD ke kanan kiri dan ke depan belakang, yaitu di mana longitudinal pace dan transversal pace-nya diketahui dari spesifikasi alat, sehingga moving time-nya dapat dihitung dari jarak kanan kiri dibagi dengan longitudinal pace, kemudian jarak depan belakangnya dibagi transversal pace, hingga didapatkan moving time sebesar 2,73 menit. Untuk lifting pile-nya diambil sebesar
1,13 menit untuk diameter tiang panjang yang sudah diketahui, kemudian dengan kedalaman sekitar 6 meter. Kemudian clamping and piling, dengan kedalaman pile-nya tadi 6 meter, piling speed-nya diambil rata-rata, di mana nilai maksimum piling speed ini dapat diketahui dari spesifikasi, yaitu sebesar 7,7 meter per menit. Kita ambil 4 meter per menit, sehingga time clamping and piling-nya dapat diperoleh dari kedalaman pile dibagi piling speed. Kemudian untuk cutting, ini dilakukan oleh 2 orang dengan estimasi waktu sekitar 8 menit. Untuk mobilisasi ke titik lain, yaitu dari pile cap satu ke pile cap yang lain, yaitu digunakan jarak titiknya 8 meter seperti yang sudah diketahui dari detail fondasi yang di sebelumnya. Kemudian moving pace ini merupakan kecepatan pindah dari titik pile 1 ke titik pile yang lain, yaitu 1,95 meter per menit. Sehingga moving time to another pile-nya 8 meter dibagi 1,95 diperoleh 4,1 menit. Sehingga waktu siklus merupakan waktu total dari setiap tahapan, yaitu 17,46 menit. Selanjutnya. Nah, kemudian untuk perhitungan produktivitas itu sendiri ditentukan dari efisiensi terlebih dahulu, yaitu efisiensi mesin. Itu kita ambil nilai 0,81. Kemudian untuk keterampilan operator ini kita ambil nilai baik, yaitu sekitar di 0,9. Sehingga waktu siklus filenya sudah didapatkan sebelumnya 17,46 menit, efisiensi kerjanya kita kali dari efisiensi mesin dan efisiensi operator. Kemudian produktivitasnya yaitu diperoleh dari perhitungan volume pekerjaan dibagi waktu siklus. Jadi didapatkan sebesar 0,25 meter per menit. Kemudian untuk total waktu pengerjaannya adalah 3.832 menit untuk total pekerjaannya 960 meter, yaitu adalah kedalaman pile 6 meter dengan jumlah pile sebesar 160 buah. Nah, dari 3.832 menit ini kita ubah ke hari, di mana kita asumsikan bahwa satu hari itu 8 jam kerja, sehingga diperoleh waktu pengerjaan 8 hari. Next. Kemudian analisis biaya dari HSPD ini untuk BBM dan pelumas diambil perhitungannya berdasarkan peraturan Menteri tentang perhitungan analisis biaya satuan, yaitu di efisiensi dikali power capacity dikali harga BBM per liter, kemudian untuk pelumas juga dikali harga pelumas per liter. Tadi total waktu pengerjaan kita peroleh 64 jam. Kemudian untuk biaya sewa, kita ambil 1 juta per jam. Kemudian ada biaya mobilisasi, yaitu biaya mengantar dan mengembalikan alat sebesar 15 juta. Sehingga diperoleh total owning cost ini 79 juta, di mana biaya sewa ini dikalikan dengan total waktu pengerjaan. Kemudian untuk operating cost dengan biaya BBM dan pelumas yaitu 10.000 per liter dan 80.000 per liter, diperoleh biaya BBM dan pelumas yang digunakan sebesar 156.000 dan 249.600. Kemudian untuk biaya sewa genset ini merupakan biaya untuk mensuplai energi dari HSPD itu lewat genset, itu kita dapatkan 433.000 per jam. Kemudian ada biaya operator yaitu 50.000 per jam. Kemudian ada biaya tukang untuk melakukan cutting file tadi yaitu 25.000 per jam. Kemudian ada biaya perawatan 150.000 per jam, dan sehingga total operating cost ini diperoleh sebesar 40.388.000 per jam, sehingga total biaya pemancangan adalah total operating cost ditambah dengan total owning cost, di mana total operating cost ini nanti dikalikan dengan total pengerjaan sebesar 60 per jam. Selanjutnya yaitu metode pekerjaan drop hammer.
Komponen alat pancang drop hammer ini meliputi ada hammer yang merupakan alat pemancangnya yang memberikan energi kepada tiang, kemudian ada cushion yaitu bantalan tiang untuk melindungi tiang agar tidak pecah pada saat dilakukan pemancangan. Kemudian ada leads yang mengatur arah tiang, kemudian ada pile yaitu tiang itu sendiri, dan alat ini digerakkan oleh crane. Next. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari drop hammer. Kelebihannya yaitu biaya operasionalnya lebih murah, kemudian lebih mudah dalam mengoperasikan, dan lebih mudah dalam mengatur energi pada tiap bulan. Sedangkan kekurangannya yaitu pekerjaannya lebih lambat, sehingga alat ini tuh biasa digunakan untuk volume pekerjaan yang kecil saja. Kemudian terdapat kemungkinan tiang rusak akibat tinggi jatuh hammer. Kemudian terdapat kemungkinan rusaknya bangunan di sekitar lokasi akibat getaran pada permukaan tanah. Selanjutnya ada tidak dapat digunakan untuk pekerjaan fondasi di bawah air. Nah, berikut ini merupakan spesifikasi alat drop hammer. Jadi dari spesifikasi ini kita tahu dari tipe hammer, kemudian ada variasinya dari berat rem, yaitu semakin besar berat rem maka energi yang dihasilkan semakin besar. Dan blow rate atau kecepatan pemancangannya juga semakin besar. Lebih detailnya dapat dilihat pada tabel. Kemudian untuk perhitungan produktivitas hammer itu kita perlu meninjau beberapa komponen, yaitu waktu alat beratnya, efisiensi kondisi operasi, efisiensi waktu pekerjaan, dan efisiensi keterampilan operator. Untuk dari waktu alatnya itu sendiri, pekerjaan drop hammer ini memiliki beberapa pekerjaan kecil, yaitu mobilisasi pile, peningkatan pile, lifting pile, pemasangan pile, dan mobilisasi alat, di mana nilai waktu tersebut merupakan data yang dari lapangan ataupun dari referensi karya ilmiah yang ada, sehingga didapat mobilisasi pile 240 detik, peningkatan pile 20 detik, lifting pile 220 detik, pemasangan pile 660 detik, dan mobilisasi alat 750 detik, sehingga totalnya 31,5 menit. Dan untuk kondisi operasi yang dipilih adalah kondisi operasi yang baik, untuk efisiensi pekerjaan yang baik, dan juga efisiensi keterampilan operator yang baik. Next. Untuk efisiensi alat drop hammer itu sendiri, dilakukan perhitungan merupakan perkalian dari efisiensi sebelumnya, di mana dapat hasilnya itu merupakan 0,747. Kemudian untuk perhitungan produktivitasnya, produktivitas merupakan efisiensi kerja dikali kedalaman satu pile per waktu pengerjaan tiap pilenya, yaitu 0,747 dikali 6 meter per 31,5 menit, dapat 0,14286 meter per menit per pilenya. Selanjutnya menghitung waktu lama pekerjaan, di mana volume total dibagi produktivitas. Diketahui bahwa total dari jumlah pile itu 160 dan masing-masing 6 meter, volume total pekerjaannya adalah 960 meter. Kemudian untuk menghitung total pekerjaan adalah 960 meter dibagi 0,14286 dapat sekitar 6.719 menit. Kemudian kita melakukan asumsi satu hari pekerjaan merupakan 8 jam, yaitu total hari pekerjaan adalah sebesar 14 hari. Next. Ini merupakan hasil rekapitulasinya, dapat total waktu pekerjaan 14 hari. Next. Kemudian untuk analisa biaya alat drop hammer. Pertama kita melakukan asumsi-asumsi tersebut, yaitu bahan bakar 3 liter per jam operasi, pelumas 1 liter per jam operasi, dan pengecekan dan perawatan rutin setiap 1 jam. Kemudian untuk penyewaan alat berat sekitar 500.000 per jam, bahan bakar 30.000 per jam, pelumas 80.000 per jam, perawatan 100.000 per jam, dan biaya operator 30.000 per jam. Sehingga total biaya per jam itu sebesar 740.000, kemudian dikalikan dengan 8 jam dikali 14 hari, didapat biaya total pekerjaan pemancangan menggunakan alat drop hammer sebesar 82.880.000. Next. Jadi dari dua alternatif metode yang telah dijelaskan sebelumnya, kita dapat membandingkan kedua alternatif tersebut.
Pertama adalah HSPD itu bebas getaran dibandingkan dengan drop hammer yang bisa dibilang sangat rawan antar polusi dan getarannya. Lalu HSPD itu bebas dari pengotoran lokasi kerja dan bebas dari polusi udara. Nah, selanjutnya daya dukung autoloper tiang HSPD juga diketahui sehingga loading test itu nggak perlu, dan daya dukung gesek tanah juga lebih baik. Jadi daya dukung gesek tanah ini maksudnya ketika dilakukan penetrasi tanah, tanah yang tadi tergeser saat penetrasi akan kembali lagi mengikat si pilenya. Itu untuk HSPD-nya. Selanjutnya, produktivitas HSPD lebih tinggi. Bisa dilihat dari yang telah dijelaskan sebelumnya, 0,25 berbanding dengan 0,14 meter per menit per pile. Lalu selanjutnya, waktu pengerjaan HSPD itu juga lebih cepat dari drop hammer, yaitu berbanding antara 64 jam dan 14 hari untuk drop hammer. Selanjutnya, harga HSPD juga lebih mahal dari drop hammer. Nah, di sini adalah kekurangan dari perbandingan itu sendiri, di mana HSPD memerlukan biaya 119 juta untuk penyelesaiannya, sedangkan drop hammer hanya butuh 88 juta untuk penyelesaian. Nah, daerah kerja HSPD lebih terbatas dibandingkan drop hammer, di mana HSPD itu sulit untuk dioperasikan di tanah berlumpur, dan HSPD juga harus dioperasikan di tanah yang tidak timpang, supaya dia tidak miring pada saat pengerjaan. Sedangkan drop hammer sendiri hanya terbatas untuk fondasi yang ada di bawah air. Selanjutnya. Selanjutnya, penutupnya itu kesimpulan dan saran. Jadi, dari analisis yang sudah kami lakukan, didapatkan bahwa metode konstruksi yang sesuai untuk proyek pekerjaan pondasi tiang pancang di kampus IAIN Pekalongan, Jawa Tengah adalah metode HSPD, di mana produktivitas dari alat tersebut adalah 0,25 meter per menit per satu pilenya, dengan biaya yang harus dikeluarkan adalah senilai Rp119.358.400. Nah, untuk saran dari pengerjaan tugas besar ini, sebaiknya proyek yang akan dianalisis telah ditentukan terlebih dahulu oleh dosen pengampu maupun asisten, agar tidak terjadi tumpang tindih antar kelompok. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan untuk mengakses data pada proyek yang berjalan jika hanya mengandalkan internet saja. Jadi ini juga kami mendapatkannya berdasarkan laporan-laporan pekerjaan praktek yang sudah ada, karena jarang sekali ada proyek yang membeberkan data keberjalanan proyeknya mereka. Makanya sangat terbatas sekali kalau misalkan hanya mengandalkan internet saja. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.